Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita berjumpa kembali, telah hadir guru kita Buya Haitami yang insya Allah akan memberikan kajian-kajian ilmiahnya kepada kita semua. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada malam hari ini, pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang disampaikan oleh guru kita nantinya dapat kita serap dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada dan pemirsa di studio, mari sama-sama kita dengarkan dengan penuh khusyuk dan hikmah kajian dari guru kita kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Ay man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wilah. Amma ba'd. Kepada segenap jamaah Majelis Salim An-Nahdiyah dalam acara Ngopi Ngobrol Islam, ngobrol perihal tentang Islam sambil ngopi, wabil khusus pengurus yaitu Bapak Haji Adetiar, Ustadz Endra Tuko dan lain-lain. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini, walaupun ya kita di tengah-tengah ramainya nobar nonton bareng tentang timnas lawan Saudi Arabia, sementara menang 2-0 ya untuk Indonesia, tapi alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pengajian ini yang hukumnya adalah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kaki kita, setiap langkah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap langkah pula mudah-mudahan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna bi kulli khutwatin darajah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bicara tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu kalau sudah menjadi bahasa Indonesia ya sudah menjadi komus Indonesia, bersyukur, syukur. Itu dari kata syakara, syakara yaskuru syukran. Itu dari segi lughah ya. Yaitu artinya bersyukur, berterima kasih ya. Jadi syukur itu artinya berterima kasih. Dalam arti yang luas artinya suatu sikap untuk mengucapkan terima kasih segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentunya dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Quran, kalau nggak salah surat Luqman ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walaqad ataina Luqmanal hikmata, bahwa sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Hikmah ini ada yang mengatakan ilmu, ya, ilmu yang mendalam, ya. Nah, jadi Luqman ini bukan seorang nabi, tapi kehebatan beliau di dalam tarbiyah mendidik anak-anaknya sampai dimasukkan ke dalam Al-Quran. Malah ada surat Luqman itu. Anishkurlillah, ya. Bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, sungguhnya dia bersyukur adalah untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, bukan Allah yang untung, tapi pada hakikatnya dia untuk dirinya sendiri. Ya. Misalnya orang yang sudah dikasih anugerah kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki itu dia salurkan kepada yang berhak. Misalnya fuqara, masakin dan sebagainya. Itu dia dalam rangka bersyukur kepada Allah. Tapi pada hakikatnya adalah dia itu untuk dirinya sendiri, supaya harta yang dia miliki itu tambah berkah. Artinya tambah begitu ziyadatu khairillah, bertambah kebaikan. Itu. Jadi harta yang dia dapat itu membawa kebaikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sebagaimana dalam ayat yang lain dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka akan kami tambahkan rezeki. Jadi kalau kita bersyukur, menggunakan itu harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka terus akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dikasih rezeki itu dia salurkan kepada apa yang diredai oleh Allah. Jadi terus itu, karena itu kan amanah dari Allah. Karena dia amanah, maka dia ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya titipan dari Allah, karena rezeki itu adalah merupakan titipan dari Allah, bukan milik kita. Emang apa yang kita miliki itu, baik? Badan kita ini milik siapa? Milik Allah, kan? Ruh yang kita miliki adalah juga milik Allah yang ada di tubuh kita. Segala kenikmatan yang ada pada diri kita, di luar kita, ini juga milik Allah. Kita cuma minjem tuh sama Allah, betul gak? Ini jasad, roh, semua harta yang kita miliki, rumah, kendaraan, ya, apalagi segala peralatan yang ada di dalam rumah, apa saja yang kita miliki, perusahaan, usaha, besar maupun kecil, itu sebetulnya cuma minjem kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya minjem, hak guna pakai, bukan hak milik. Artinya suatu saat kalau Allah ambil, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, betul nggak? Nah, jadi nggak ada alasan kita untuk bakhil, nggak ada alasan untuk pelit. Kenapa kita harus pelit? Karena pada hakikatnya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang kadang-kadang nggak sadar bahwa apa yang dia miliki itu adalah pinjaman dari Allah, itu adalah titipan dari Allah, tapi dia merasa hak milik mutlak. Akhirnya timbullah rasa bakhil, rasa pelit, enggan itu mengeluarkan hartanya kepada yang berhak sebagai rasa syukur. Makanya para ulama tasawuf mengatakan, kalau punya harta benda, jangan simpan di hati. Di hati itu susah tuh, susah keluarnya. Jadi simpanlah harta itu cukup di genggaman saja. Kalau di genggaman, kapan orang butuh kita kasih, betul nggak? Iya. Kalau perlu di kantong pun jangan, kalau kantongnya digembok gimana? Ya kan? Jadi kalau dunia cukup di genggaman saja, tapi kalau akidah harus rujak di dalam hati. Nah itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur terhadap segala nikmat Allah, maka azabku sangat pedih. Contoh yang paling gampang yang dilukiskan di dalam Al-Quran, Fir'aun
bagaimana kurang besar kekuasaannya, ya kan? Seluruh dataran Mesir dikuasai oleh dia. Bahkan tidak ada satupun yang berani mengeritik dia itu. Tidak ada yang berani. Saking besar kekuasaannya, tidak ada saingan politik, tidak ada yang berani mengeritiknya. Akhirnya dia kufur nikmat. Jadi itu pemerintah perlu diingatkan, jabatan itu perlu diingatkan. Kalau tidak diingatkan, tidak ada keseimbangan, tidak ada balan. Makanya di Indonesia itu ada pemerintah, ada DPR, ada partai politik, gitu loh, untuk mengontrol jalannya pemerintahan supaya pemerintahan ini tidak otoriter. Tapi di zaman Fir'aun tidak ada yang namanya wartawan, tidak ada yang namanya DPR, tidak ada itu partai politik, oposisi tidak ada. Jadi dia bisa berbuat apa saja. Rakyat saya itu tergantung saya, ya kan ya? Gantung saya, akhirnya ngambil kesimpulan. Apa dia bilang? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang sangat agung. Wa ma ra'aitu rabban siwaya, ma ra'aitu rabban siwaya, dan aku tidak pernah melihat ada Tuhan lain selain aku. Disinilah puncak kekufurannya Fir'aun. Dia tidak bersyukur dengan jabatannya. Jabatannya tidak digunakan untuk berbuat kebaikan pada rakyatnya, bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dia semakin jauh dari Allah, malah dia mengadakan konfrontasi dengan Nabi Musa. Akhirnya ditenggelamkan ke Laut Merah. Selesailah itu seluruh kekuasaan dan jabatan yang dimiliki oleh Fir'aun. Qarun sama, Qarun itu dulu orang baik. Orang baik dia. Konon katanya dia juga percaya kepada Nabi Musa. Tapi setelah dia beri kekayaan, dia akhirnya ingkar, semakin sombong, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat. Dia bilang seluruh harta yang dia dapatkan karena jerih payah dia, tidak ada kaitannya dengan apapun. Malah kekuasaannya untuk mendukung rezim yang zalim. Hartanya yang begitu banyak, konglomerat lah ya. Justru dia mendukung kekuasaan Fir'aun yang kufur itu. Dan dia mengadakan konfrontasi dengan perjuangan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berdoa dan dia ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Bukan ke laut lagi dia mah, ke perut bumi. Ditelan hartanya, seluruh keluarganya oleh perut bumi. Maka ada istilah harta karun. Sebetulnya secara logika harta karun mestinya ada di Mesir, bukan ada di Indonesia. Karena korun itu adanya di Mesir. Harta yang tersimpan, harta yang tersembunyi. Subhanallah. Ya, mengerikan itu. Itu sampai digambarkan di dalam Al-Quran dan tidak pernah terhapus selama Quran itu masih ada. Ya, wah itu contoh yang paling jelas. Orang yang kufur nikmat dengan jabatan, dengan kekuasaan, itu adalah contohnya Qarun. Apalagi yang di zaman Nabi Ibrahim itu. Zaman Nabi Ibrahim. Namrud. Itu sama kufur nikmat dengan kekuasaan. Qarun itu kufur nikmat dengan harta bendanya. Haman yaitu dia kufur nikmat dengan kemiliterannya. Karena dia adalah panglimanya di zaman Fir'aun. Itu inna azabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Dan itu yang namanya Namrud, konon katanya telinganya dimasukin laler atau lalat apa gitu. Itu sampai bertahun-tahun terus dia mengganggu, dia pusing. Itu hanya dia tersiksa, dia meninggal, hanya makhluk sebesar lalat. Bayangkan itu saudara-saudara. Masya Allah. Tapi kalau bersyukur, maka ditambahkan kenikmatan itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, itulah pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini beliau mengatakan bahwa asyukru yakunu bil qalbi. Bersyukur itu bisa dengan
hati. Semakin kaya, semakin tinggi jabatan, semakin populer, dia hatinya semakin runduk, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sombong. Hatinya semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya asyukur bil qalbi. Syukur itu juga bisa walisan dengan bilisan. Jadi syukur bisa bil qalbi, bisa bil lisan. Wal jawarih bisa juga dengan anggota tubuh bersyukur. Badan diberikan kesehatan, syukur gontakan untuk berbuat amal kebaikan soleh kepada Allah. Dikasih tangan untuk nolong orang, betul nggak? Dikasih kaki berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Mata digunakan untuk kebaikan, telinga mendengar kebaikan, mulut berbicara untuk kebaikan. Begitu. Ini namanya bersyukur dengan jawarih, dengan anggota tubuh, bersyukur dengan fisik. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, bersyukur bisa dilakukan 3 hal. Bisa bersyukur dengan hati. Hati kita senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu. Berzikir itu kan bisa dengan hati, bisa dengan lisan. Betul nggak? Hatinya dia takut pada Allah, selalu ingat kepada Allah. Misalnya la ilaha illallah, itu kan tidak harus dengan mulut. Betul nggak? Itu bisa dengan la ilaha dengan hati. Hatinya la ilaha illallah, tapi mulutnya nggak bergerak, tapi tasbih yang bergerak. Nah itu berarti zikir bil qalbi. Dan itu namanya zikir bil khofi, zikir khofi, tak tanpa suara. Tapi orang-orang awam kebanyakan berzikirnya dengan lisan. Itu juga nggak salah. Malah kalau perlu basahkan lidah kita ini, bibir kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Di antaranya mengucapkan alhamdulillah. Malah di dalam kitab Qur'anul itu ada keterangan bahwa alhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi kalau kita berzikir dengan alhamdulillah, itu bisa memenuhkan timbangan. Saking besarnya itu pahala mengucapkan alhamdulillah. Makanya inti doa itu alhamdulillah. Lihat orang kalau berdoa pasti ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Intinya di situ, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Dan ada tuh alhamdulillah tuh. Ya, makanya kita kalau di sholat disuruh mengucapkan alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Ya. Subhanallah juga 33 kali. Allahu Akbar juga 33 kali. Jadi kita bersyukur itu bisa kita dengan hati kita selalu mengingat pada Allah, bisa dengan lisan, banyak berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu dengan lisan kita, dan juga bisa dengan jawarih, yaitu anggota tubuh kita. Gunakan ini anggota tubuh kita sebagai rasa syukur kepada Allah, gunakanlah untuk melakukan kebaikan gitu loh. Amal soleh. Nah, lisan kita diberikan bisa berbicara dengan fasih, karena banyak orang yang nggak bisa berbicara, betul nggak? Orang stroke udah nggak bisa berbicara, stroke-nya parah, betul nggak? Udah diambil nikmatnya oleh Allah. Nah, atau ada juga orang yang bisu, betul nggak? Nah, kita yang diberikan bisa berbicara, berbicaralah yang baik-baik saja. Ya. Karena dosa itu kebanyakan itu karena dosa lisan. Ghibah, fitnah misalnya kan, namimah itu dosa. Ada 2 sumber dosa yang sangat besar dan ini banyak dilakukan oleh perempuan, yaitu 2 mulut, mulut atas dan mulut bawah. Mulut atas banyak ghibah, memfitnah dan sebagainya. Mulut bawah artinya tidak bisa menjaga kemaluan, perzinahan. Ini banyak orang masuk neraka karena 2 hal ini. Nauzubillah, nauzubillah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau Al-Jauziyah, salah satu muridnya Ibnu Taimiyah, ya. Walaupun ini tokoh Wahabi, kita nggak terlalu baik kita angkat ya, betul nggak? Nah, karena tidak setiap ulama ada plus ada plusnya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, dan Ibnu Katsir, ini 2 muridnya
yang karangan-karangan kitabnya banyak dipakai oleh Sunnah Jamaah. Ini dua besar muridnya Ibnu Katsir, terkenal sekali itu sejarahnya ya. Apa tafsirnya? Yang kedua yaitu Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa bersyukur itu adalah as-sana'u 'alan ni'am. Memuji. Asana itu apa? Memuji ya. Memuji-muji terhadap nikmat. Wa mahabbatuhu, dan mencintainya. Ya. Al-ni'am wa mahabbatuhu wal aqlu bi ta'atihi. Mencintainya wal amalu, dan mengamalkannya itu nikmat bi ta'atihi, itu dengan taat pada Allah. Itu bersyukur. Itu namanya tahadus bin nikmah. Alhamdulillah anak saya sudah jadi sarjana. Bukan sombong, tapi bersyukur pada itu namanya tahadus bin nikmah. Alhamdulillah saya bisa ikut ngaji minimal 2-3 giliran seminggu. Nih gua nih, itu lain itu namanya sombong, takabur. Ini mah alhamdulillah, betul nggak? Alhamdulillah usaha saya lancar. Betul nggak? Alhamdulillah istri saya soleha, anak saya soleh dan soleha. Itu namanya tahadus bin nikmah. Jadi kalau diberi nikmat oleh Allah, jangan lupa sebut sebagai rasa syukur kepada Allah. Puji, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau berikan saya kesehatan. Bersyukur tadi mas sehat, sehingga saya bisa sholat berjamaah, betul nggak? Sehingga saya bisa berangkat ke pengajian. Itu namanya bersyukur. Jadi bersyukur itu diantaranya adalah yaitu dengan menyebut, memuji nikmat-nikmat Allah dan mencintainya, serta mengamalkannya, mengaplikasikannya, merealisasikannya, mentasarufkannya segala nikmat yang diberikan oleh Allah di jalan taat kepada Allah, gitu loh. Betul ya? Zakatnya misalnya kalau sampai ini dikeluarkan, atau sedekah sunnahnya, gitu kan ya. Itu. Ada dicontohin apa dia? Makanya nanti karena kita bersyukur ditambahkan terus oleh Allah Subhanahu itu dengan penuh keberkahan. Gitu. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan innal ma'asi atau annal ma'asi kullaha min naw'il kufr. Bahwa sesungguhnya maksiat-maksiat itu semuanya adalah termasuk jenis kekufuran. Ini yang dinamakan kufur nikmat. Jadi kufur itu ada dua, ada kufur tauhid, ada kufur nikmat. Kalau kufur tauhid ini min kibari kufri, ya, kufur yang besar, ya. Tapi kalau kufur nikmat termasuk asgor, ya, kufrul min nau'il kufril asgor, kufurnya kufur kecil. Orang kulit itu kufur kecil. Enggak, dia hanya bakhil aja. Kalau musyrik itu kufur besar namanya. Itu minal kabair. Itu kufur iman namanya. Itu kayak Abu Jahal, Abu Lahab, itu kufurnya kufur iman. Nah itu kalau nggak tobat di neraka jahanam oleh dinabiha. Iya. Syirik itu kalau nggak tobat, tobatan nasuha oleh dinabiha. Alhamdulillah. Nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi. Itu ya. Tapi kalau misalnya cuma tidak sholat, kan termasuk kufur itu, kufur nikmat kan? Nah, ya. Tidak berzakat termasuk kufur nikmat, betul ya? Dan dikasih harta, betul nggak? Dikasih kesehatan tapi tidak digunakan, itu kufurnya kufur nikmat. Makanya di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar itu masih beriman.
tidak kufur. Lain dengan Khawarij. Enggak sholat, kafir, boleh dibunuh. Berzina boleh dibunuh karena kafir udah. Itu Islam garis keras. Tapi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita menganut kepada Imam Abu Hasan Abu Mansur Abu Astagfirullahaladzim Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Hasan Al-Basri, mana itu mah kibarut tabi'in, gurunya Wasil bin Ato, jauh masanya. Abu Hasan Al-Basri belum lahir, itu mah Abu Hasan Al-Asy'ari bukan Al-Basri. Kalau Hasan Al-Basri itu kibarut tabi'in, ulama besar di zaman tabi'in generasi kedua. Tapi kalau Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah dia sudah generasi ketiga kalau nggak salah itu. Pada zaman Al-Mu'tasim, zaman Bani Abbasiyah. Iya, tabi'in. Iya, tabi'in. Itu mah udah. Abu Hasan Al-Asy'ari pernah menjadi Mu'tazilah tulen. Karena ayah sambungnya tokoh Mu'tazilah yang sangat disegani pada zaman itu. Karena Bani Abbasiyah itu akidah resminya Mu'tazilah. Tapi akhirnya karena dia belajar kepada Al-Junaidi Al-Baghdadi yang nantinya tokoh tasawuf yang kita ikuti, akhirnya dia merevisi semua pemahaman Mu'tazilah. Dia buang jubah kebesaran Mu'tazilahnya, dan saya juga membuang semua paham Mu'tazilah seperti saya membuang jubah ini. Setelah itulah dia mendirikan paham namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi menurut mereka, orang-orang yang muslim yang berbuat dosa besar tidak kufur, karena kufur nikmat, bukan kufur iman, betul ya? Nah, kecuali dia menolak sholat itu tidak wajib, itu lain lagi, ya kan ya? Ya, dia itu hanya fasik, hukumnya fasik. Jadi menurut Ahlussunnah Jamaah, ada saudara kita Islam tapi gak puasa Ramadan, benar wajib kan ya? Gak sholat, gitu kan ya? Itu tetap iman. Tapi kalau warid itu kafir, boleh dibunuh, hartanya boleh dirampas. Itu ISIS itu. Nah, kalau sekarang mah, itu munculnya pada zaman Sayyidina Ali. Ya, Wahabi. bukan Wahabi udah kemarin ya. Wahabi lain lagi. Kemudian menurut Abu Hasan Al-Basri min kibari tabi'in, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya termasuk Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, orang beriman, orang Islam yang beriman melakukan dosa besar, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak sholat lima waktu, tetap dia imannya ada. Cuman imannya tidak sempurna karena dia berbuat maksiat. Jadi hukumnya apa? Tidak kafir tapi fasik. Fasik. Kalau dia tobat, dia sholat rajin, puasa rajin, dimaafkan oleh Allah. Ya bisa saja dia langsung masuk surga. Bagaimana kalau dia berbuat dosa besar, tidak sholat, tidak puasa, berzina, macam-macam, mencuri, ya kan ya? Mati nggak sempat tobat, tetap beriman, cuma fasik. Tetap dia dirawat, dia dimandikan, kalau meninggal disolatkan, dikuburkan kan gitu. Karena dianggap masih beriman. Cuma nanti di akhirat masuk neraka dulu, karena nggak sempat tobat. Masuk neraka dulu sebanyak dosa yang dilakukan. Iya. Itu ada dalam Al-Quran surat apa-apa. Masalah kakum bisakor. Kenapa ente mampir di neraka sakor? Teman-temannya udah masuk surga udah lama. Dia baru muncul. Kamu kemana? Saya mampir di neraka sakor. Kenapa kamu pakai mampir dulu di neraka sakor? Walau nakum minal musholin. Saya nggak sembahyang di dunia. Tapi KTP-nya Islam, tapi nggak sembahyang. Masih ada ya?
Pasti ada itu begitu tuh. Iya. Enggak sholat. Coba itu. Makanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini paling banyak pengikut yang moderat. Alhamdulillah di Indonesia itu umat Islamnya 90% lebih Ahlussunnah wal Jamaah. Coba kalau Syiah perang dulu. Lihat negara-negara lain. Kita bagusnya Ahlussunnah wal Jamaah. Pahamnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kemudian di bidang fikihnya mengikut Imam Syafi'i. Di dalam tasawufnya mengikut Imam Al-Ghazali. Itu kan moderat semua itu. Dan Al-Junaidi, Al-Baghdadi. Islam moderat itu adanya pemimpin wajib walaupun yang memimpin orang kafir. Harus ada. Itu. Pemimpin zalim itu lebih bagus daripada pemimpin mukmin tapi lemah. Itulah dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau pemimpinnya lemah, hancur negara, berantakan. Tapi kalau pemimpinnya kuat, nah, dakwah jalan, ya misalnya gitu kan, cari pekerjaan enak, ibadah enak, betul nggak? Tidak ada negara yang paling aman di dunia ini negara Islam kecuali Indonesia. Padahal negara Indonesia bukan negara Islam. Lihat negara yang mengatakan negara Islam, coba lihat. Perang dulu kan? Libanon itu 50% Kristen, 50% Islam. Tapi Islamnya bagi dua. 50% lagi Sunni, 50% Syiah. Nggak pernah damai itu Libanon. Makanya Indonesia termasuk ada yang jaga di sana kan? Pasukan UNIFIL apa namanya itu? PBB. Pasukan perdamaian oleh PBB. Iya, masih ada kan di sana. Berbagai negara itu. Karena negara, waduh Libanon ini kalau nggak dijaga, perang melulu. Pakistan hampir setiap saat ada bom. Buat Afghanistan, betul nggak? Di sana itu pahamnya, mazhabnya Imam Hanafi. Benar. Sudan, apalagi? Bisa. Mesir juga relatif kurang aman. Jadi negara itu yang paling aman, yang mayoritas Muslim cuma Indonesia. Saudi katanya negara Islam, bangun masjid coba tanpa ada izin raja, bisa nggak? Nggak bakal bisa ditangkap. Malaysia ada, nggak bakal bisa. Di Malaysia dakwah itu nggak bisa sembarangan, dari luar negeri dilihat dulu pahamnya apa. Tapi di Indonesia bangun masjid, gak ada IMB-nya, jadi aja udah. Betul nggak? Jadi kalau bilang ada kriminalitas ulama, nggak ada itu. Itu orangnya aja ulamanya yang kurang bener. Ekstrim. Kriminalitas apaan? Ngaji bebas, nggak maulid di jalanan bisa. Coba di luar negeri, ada nggak? Di Turki ngajain pengajian maulid di jalanan, kagak ada. Hanya di Indonesia. Makanya kita bersyukur, dengan bahas bersyukur. Bersyukur kita ditakdirkan jadi warga Indonesia. Coba kita kalau ditakdirkan jadi warga Saudi, nggak bisa bangun masjid sembarangan. Nggak bisa mengadakan maulid, apalagi maulid. Di jalanan nggak bisa, hanya di Indonesia yang bisa. Tidak bersertifikat. Ulama nggak bersertifikat, bisa. Tapi di Brunei, di Malaysia sulit. Nah, cuman nggak ada disalahgunakan. Kebebasan Islam di Indonesia itu disalahgunakan. Nah itu, ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, innal ma'asi kulluha itu ada min nau'il kufril asghar. Bahwa sesungguhnya maksiat-maksiat itu adalah seluruh maksiat itu termasuk yaitu kufur, jenis kekufuran yang kecil. Gitu. Kali dalam versi Ahlussunnah Jamaah itu namanya fasik. Ya. Fa'innaha, maka sungguhnya itu kufur nikmat itu, ya ma'asi itu adalah jidul syukri. Itulah termasuk lawannya daripada bersyukur. Jadi maksiat itu termasuk kufur nikmat.
kufur nikmat yang jenis kecil atau kufur iman yang jenis kecil. Orang bisa tidur. Gitu. Orang bisa tidur. Jadi kebalikan daripada Orang bisa tidur. bersyukur. Alladzi huwa al-amalu bi ta'ah. Yang mana itu adalah di amal dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur dalam arti dia mengamalkan segala nikmatnya itu, mentasarufkan segala nikmatnya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah saudara-saudara sekalian, jamaah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Paling tidak dengan lisan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil jalan, sambil berdiri, sambil duduk, sambil dagang. Itu salah satu bersyukur dengan lisan. Di samping juga kita harus bersyukur dengan hati kita semakin tunduk, senantiasa mengingat kepada Allah, dan juga syukur dengan anggota tubuh, dengan fisik. Caranya tangan digunakan untuk membantu orang dalam kebaikan, mengambil kebaikan, menunjukkan jalan kepada kebaikan. Dengan kaki, gunakanlah kaki ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan gunakan untuk berkata kebaikan, kebenaran. Telinga gunakanlah untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Jangan ada suara azan pura-pura kagak dengar. Ada pengajian pura-pura kagak dengar. Tapi giliran maksiat dengarnya luar biasa. Kan berarti mata namanya dengan pendengaran. Mata gunakan untuk melihat kebenaran-kebenaran yang dari Allah. Melihat janda mondok, merem-melek. Mermelek. Oh, merem-melek. Ya, gantung. Kalau kepepet, alhamdulillah. Itu gunakan mata untuk kebaikan. Ya? Ini namanya bersyukur dengan bil jawarih, dengan anggota tubuh. Karena semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah akan dipertanggungjawab. Ini yang kita ngeri, kita berat. Sumalatus alunna yauma idzin 'anil naim. Dari segala nikmat yang diberikan akan ditanya. Nikmat kesehatan diminta pertanggungjawaban. Untuk apa itu sehat? Nikmat harta malah ditanya depan belakang. Dari mana mau dikemanain? Betul nggak? Berat itu. Jabatan juga ditanya. Untuk apa itu jabatan? Dengan apa? Dari cara apa kau peroleh? Semua nikmat kesehatan ditanya itu semua. Nikmat ilmu yang dibilang itu orang-orang yang berilmu itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, masya Allah ya. Nanti kita bertanggung jawabkan. Karena ilmu itu amanah dari Allah, harus disampaikan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, bisa ada tanya jawab yang semalam. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan nikmat apapun yang diberikan oleh Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur itu nikmat yang ada pada tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dari mulai tidur sampai bangun tidur kita disuruh bersyukur. Mau tidur kita baca doa, bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihim nusyur. Itu kita disuruh alhamdulillah masih hidup. Betul ya? Coba manusia dalam kubur. Itu. Bersyukur. Sekecil apapun bersyukur. Malah kalau perlu kesenggol motor bersyukur, alhamdulillah cuma kesenggol doang. Masih untung. Iya, cuma kesenggol doang. Coba kalau ketabrak beneran. Itulah hebatnya orang beriman pada Allah itu ya. Betul ya? Itu janji Allah lah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum min azabil lazim. Janji Allah pasti. Kalau bersyukur ditambah. Yang ada dijaga malah ditambah kan ya. Tapi kalau kufur nikmat sekejap mata itu harga habis. Punya pabrik 2 jam 3 jam habis kebakar. Punya toko-tokonya dirampok.
ambil duit uang ratusan juta insya Allah. Nah, dibekal, betul kan? Kalau Allah sudah nggak redho, tapi kalau kita bersyukur, dijaga itu harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditambah malah, ditambah dan ditambah. Kemudian kita dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Al-Hadiniyah wa al-Qalatin Saudaratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada dan jamaah di studio, alhamdulillah baru saja kita mengikuti kajian ilmiah kita yang membahas seputar syukur. Semoga kita semua yang hadir dalam kesempatan kali ini Allah anugerahkan menjadi pribadi yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita betul-betul bermanfaat baik untuk kita maupun orang-orang yang berada di sekitar kita dan saudara-saudara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jumpa kita pada malam hari ini dalam bingkai acara ngobrol di Al-Islam bersama Buya Haitami Sudil Mobi. Jumpa lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Hendra Tuko dan Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.